Halo guys, gimana nih kabarnya? Ketemu lagi sama gua Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa. Di kesempatan kali ini gue mau ngebahas tentang 10 perusahaan bergaji besar yang ada di Indonesia. Yang pastinya bisa bikin kamu bahagia nih, para fresh graduate yang baru lulus dari kampus. Siapa sih dari kalian yang gak mau bergaji tinggi ketika lulus masa pendidikan nanti? Tentunya semua mau dong ya. Apalagi gue, bahkan sebelum kuliah dan ngambil jurusan tertentu, gue udah nentuin tuh jurusan mana yang punya prospek gaji tinggi yang bisa bikin cepat gue kaya nanti. Hehehe. Karena dengan gaji tinggi, cita-cita kalian untuk memiliki sesuatu secara mandiri akan bisa segera terwujud dan pastinya bisa membuat orang tua kalian bangga ya. Nah, kalian tahu gak sih, ada loh perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia yang berani gaji kalian cukup tinggi. Dari puluhan juta per bulan, bahkan sampai ratusan juta. Yang tentunya selaras dengan beban dan tanggung jawab pekerjaannya ya. Nah, Republika Mahasiswa udah ngerangkumnya nih, 10 perusahaan bergaji besar yang ada di Indonesia. So, nggak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas. Tapi sebelum itu, pastikan kalian udah like, subscribe channel Republika Mahasiswa, biar kalian bisa cepat-cepat dapat kerja dengan gaji tinggi. Hehehe, amin. Nah, yang pertama dulu nih dari sektor perbankan atau keuangan. Ada perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk atau biasa kita kenal Bank BCA. Bank BCA merupakan bank swasta terbaik yang ada di Indonesia, guys. Nah, karena dia swasta, biasanya terkenal nih dengan memberikan gaji yang cukup besar kepada karyawan-karyawannya. Untuk seorang marketing assistant manager aja di Bank BCA bisa digaji sebesar 16 juta rupiah. Dan sementara untuk gaji keseluruhan rata-rata maksimum di perusahaan BCA ini bisa sampai 25 juta. Buat kalian para mahasiswa-mahasiswa yang ngambil jurusan manajemen, keuangan, akuntansi, dan juga mungkin teknologi digital saat ini ya, dimana perusahaan bank itu sudah mulai berkembang ke era yang lebih maju, punya prospek tinggi banget nih, bisa bekerja di perusahaan yang satu ini. Nomor 2 ada PT Freeport Indonesia. Perusahaan yang satu ini bergerak di bidang pertambangan nih guys, yang berada di wilayah timur Indonesia, Papua. Awalnya perusahaan ini kepemilikannya dimiliki oleh Amerika Serikat, namun saat ini sudah menjadi kepemilikan Indonesia sendiri, yang dimana memiliki saham 50+1 dari perusahaan Freeport. PT Freeport sendiri merupakan perusahaan yang sudah cukup bergengsi di bidang pertambangan yang menghasilkan tembaga, perak, emas, dan lain-lainnya. Untuk gaji para karyawan-karyawannya sendiri yang bekerja di sana mendapatkan gaji rata-rata sekitar 10 jutaan per bulan. Sementara gaji maksimum bisa mencapai 42 juta rupiah. Bagi lulusan S1 yang mengikuti Graduate Development Program atau buat kalian yang fresh graduate lah ya, akan langsung mendapatkan gaji pokok sebesar 8 juta per bulan. Belum termasuk sama tunjangan yang besarannya bisa mencapai gaji pokok loh guys. PT Freeport Indonesia juga menyediakan beberapa fasilitas dan benefit lainnya yang cukup lengkap di luar dari gaji-gaji tersebut. Dan dilansir dari website resminya bahwa PT Freeport ini menyediakan sekitar 30.000 karyawan yang dimana 25%-nya adalah karyawan asli Papua itu sendiri. Bagi kalian yang berkuliah di jurusan pertambangan atau teknik-teknik kayak teknik geologi, cocok banget nih kerja di perusahaan yang satu ini. Gimana? Apa kalian tertarik untuk mencoba guys? Wah, wajib banget sih untuk dicoba sih. Menggiurkan soalnya. Hehehe. Oke, selanjutnya nomor 3 ada perusahaan PT Eagle High Plantation. Berdiri pada 6 November tahun 2000 di daerah khusus ibu kota Jakarta dengan bidang usaha yang meliputi perkebunan kelapa sawit dan hasil olahan kelapa sawit lainnya. Besaran gaji rata-rata untuk karyawan di perusahaan satu ini mencapai 8.320.000 per bulan guys. Dan gaji maksimum di perusahaan ini bahkan bisa mencapai 35 juta per bulan. Sedangkan gaji bagi karyawan baru nih atau fresh graduate yang baru masuk gitu ya, itu bisa mencapai 10 juta hingga 15 juta dan akan bertambah sejalan dengan kemampuan karyawan itu. Jadi buat kalian yang lulusan dari jurusan pertanian, kehutanan, perkebunan ataupun sejenisnya, cocok banget lah rasanya kerja di perusahaan yang satu ini. Nomor 4 ada perusahaan
PT Chevron Pacific Indonesia. Perusahaan yang satu ini bergerak di bidang migas dan berasal dari perusahaan Amerika Serikat. PT Chevron memiliki kantor tersebar di 180 negara dan salah satunya di Indonesia sendiri yang ada di Jakarta, Balikpapan, Duri Rumbai, Garut, dan masih banyak lagi. PT Chevron Pacific Indonesia pertama kali didirikan pada saat Indonesia belum merdeka loh guys, yaitu pada tahun 1924. Wah keren ya, itu zaman kakek nenek kita mungkin ya. Nah untuk gaji rata-rata di PT Chevron Indonesia minimumnya sendiri itu di kisaran 6.500.000 per bulannya. Udah cukup gede. Dan sementara gaji maksimum nih ya untuk jabatan-jabatan strategis dan orang-orang yang sudah mengabdi lama itu bisa mencapai 50 juta rupiah per bulan. Wah cukup menggiurkan ya. Jadi buat kalian nih anak-anak yang sedang berkecimpung di jurusan atau pendidikan teknik perminyakan gitu ya, rasanya boleh banget nih gabung ke perusahaan yang satu ini. Hehehe. Nomor 5, ada perusahaan yang eksis banget nih, yang rasanya kita semua udah tahu setiap hari ketemu kalau lagi isi bensin. Yap, ada perusahaan PT Pertamina. Wah, mana suaranya nih, pecinta BUMN, BUMN. Yang dimana udah eksis banget ya, perusahaan satu ini menjadi tempatnya para calon mantu idaman yang memiliki gaji besar. Untuk pekerja di perusahaan yang satu ini memiliki gaji yang cukup besar guys. Untuk pegawai magangnya aja nih ya, yang mahasiswa magang itu bisa mendapatkan gaji sebesar 1,8 juta sampai 3,5 juta per bulan. Wah gede banget ya, gue kalau jadi mahasiswa pengen deh magang di sana. Untuk level staff, Pertamina menawarkan gaji sekitar 4 sampai 7,5 jutaan per bulan. Lalu 8,5 juta per bulan untuk gaji minimum karyawan di bagian legal atau hukumnya, junior manager ya guys. Dan gaji tertinggi di perusahaan ini bisa mencapai 75 juta untuk posisi general manager. Kalau kalian nanya komisaris gitu ya, kayak Ahok saat ini gajinya gak usah ditanya lagi, pasti udah ratusan. Selain dapat gaji yang besar, PT Pertamina juga memberikan benefit-benefit lainnya seperti jaminan pensiun, kendaraan dinas, rumah dinas, tunjangan kesehatan, biaya makan, pokoknya bonus-bonus gede lainnya deh. Tampaknya perusahaan ini benar-benar menggiurkan ya. Buat kalian mahasiswa-mahasiswa yang sudah mempelajari di jurusan keilmuan soal energi, boleh banget nih gabung ke perusahaan satu ini. Walaupun mungkin nanti seleksinya akan sedikit berat dan kamu bakalan diadu dengan pesaing-pesaing yang hebat-hebat lainnya gitu. Nomor 6, ada perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. Wah, siapa sih yang gak kenal ini, ya kan? Perusahaan yang cukup bergengsi juga. Untuk perusahaan yang satu ini, namanya sendiri udah terkenal ya. PT Telkom didirikan pada 16 Juli 1965 dengan kantor berpusat di Bandung. Dengan pendapatan pada tahun 2017 mencapai 22,14 triliun. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Sebagai gambaran, gaji seorang sales junior manager hampir mencapai 14 juta per bulan. Sementara gaji bulanan maksimum bisa mencapai hingga 34 juta per bulan. Lain lagi dengan bagian teknis, karyawan bagian ini akan menerima gaji pertama di awal-awal dia masuk di range 4 juta sampai 7,6 juta. Perusahaan ini mendukung peningkatan pengetahuan dan skill karyawannya dengan baik karena memberikan fasilitas pelatihan bagi karyawan dan tempat kerja yang menyenangkan. Buat kalian yang dari jurusan seperti teknik telekomunikasi pasti cocok banget nih di perusahaan yang satu ini. Atau mungkin dari kampus partnerannya, kampus Telkom yang ada di Bandung. Nomor 7, ada perusahaan Maersk Indonesia. Sebuah perusahaan pengapalan terintegrasi asal Denmark yang aktif pada pengangkutan kargo via laut dan darat yang beroperasi di Indonesia, serta menyediakan layanan terkait seperti manajemen rantai pasok dan operasi pelabuhan guys. Maersk telah menjadi operator kapal peti kemas dan kapal pemasok terbesar di dunia sejak tahun 1996. Dengan anak usaha dan kantornya tersebar di 130 negara, Maersk memperkerjakan sekitar 80.000 orang pada tahun 2018. Perusahaan yang bergerak di bidang logistik ini memiliki standar gaji yang cukup tinggi untuk karyawan-karyawannya, yaitu sekitar 10 juta rupiah hingga 20 juta rupiah.
Selain itu juga banyak sekali keuntungan yang bisa kamu dapatkan di sini, yaitu adanya asuransi kesehatan, jenjang karir, dan paid leave atau cuti kerja yang menyenangkan buat para karyawan-karyawannya. Jadi tetap happy karyawannya guys. Nah kalau perusahaan satu ini gue nggak tahu deh dari jurusan dan kampus mana kira-kira yang cocok. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Hehe. Nomor 8, ada perusahaan PT Bank DBS Indonesia. Nah, perusahaan yang satu ini bergerak di keuangan lagi nih guys, atau finansial. DBS Bank merupakan layanan finansial terkemuka yang ada di Asia guys. Asia ya, ini cukup besar juga dan udah terkenal gitu. Dengan memiliki 280 cabang di 18 pasar yang dia kuasainya. Berkantor pusat dan terdaftar di Singapura. Tersebar di 11 kota di Indonesia, DBS memiliki sekitar 1.600 pegawai lebih. Dan gaji untuk rata-rata karyawannya itu ada di kisaran 6 juta rupiah per bulan untuk mereka para fresh graduate. Dan gaji maksimum bisa mencapai 40 juta rupiah. Buat kalian yang suka banget nih untuk bekerja di bidang finansial keuangan gitu kan, boleh banget daftar di bank yang satu ini karena banyak banget keunggulan yang bisa didapat. Yuk. Nomor 9, ada perusahaan PT Bursa Efek Indonesia atau biasa kita kenal BEI. Nah, PT Bursa Efek Indonesia ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan nih guys. Khususnya di bidang saham, investasi, finansial, dan semacamnya itulah. Siapa sih dari kalian yang nggak ngerti soal saham? Ya, saham. Perusahaan-perusahaan yang besar kita sebutin sebelumnya itu ada saham yang diperjualbelikan sebagai tanda kepemilikan perusahaan tersebut. Semua transaksi saham perusahaan besar yang ada di Indonesia yang diperjualbelikan berlangsung di perusahaan yang satu ini. Jadi kebayangkan berapa puluh miliar bahkan ratus miliar yang berputar uang setiap harinya yang dikelola perusahaan satu ini. Dan untuk karyawannya minimal gaji yang bekerja di BEI itu sekitar 7 juta sampai 18 juta rupiah. Cukup worth it banget ya, dan buat jabatan-jabatan strategis tertentu bahkan bisa melebihi itu. Dan gaji itu masih di luar bonus ya guys. Buat kamu yang tertarik untuk bekerja di BEI, ya pastikan aja kalian tuh sudah berkecimpung di dunia perkuliahan jurusan-jurusan keuangan, ilmu ekonomi, manajemen, sekolah bisnis, dan masih banyak lagi. Nah, nomor 10 nih yang terakhir ada perusahaan PT Kimia Farma. Kita sekarang bergeser ke perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Ya, dari kalian siapa sih yang nggak tahu Kimia Farma? Salah satu perusahaan farmasi yang memasok segala kebutuhan obat-obatan, perlengkapan kesehatan, bahkan sampai vaksin yang mungkin kita butuhkan saat ini ketika sedang pandemi. Perusahaan tersebut ikut serta dalam perjuangan pemberantasan COVID-19. Nah, karena perusahaan ini sudah cukup besar dan terkenal, sehingga perusahaan ini pun berani untuk menggaji para karyawannya dengan gaji yang cukup tinggi. Untuk gaji minimum seorang engineering di level junior saja di PT Kimia Farma bisa mendapatkan gaji sebesar 9 juta per bulan guys. Tentu aja itu udah cukup memuaskan sebagai karyawan di tingkat junior. Gajinya akan terus bertambah besar menyesuaikan dengan jenjang karir dan juga posisi yang dia ambil di perusahaan tersebut. Yang pastinya kalau di tingkatan strategis atas seperti manajer dan komisaris gajinya bisa berpuluh-puluh juta ya guys. Nah, untuk anak-anak yang bisa punya potensi bekerja di perusahaan ini gak usah ditanya lagi. Yang pastinya mereka-mereka yang mungkin mengambil pendidikan yang berhubungan dengan jurusan kefarmasian, obat-obatan, kedokteran, kesehatan, dan masih banyak lagi yang sejenisnya lah ya. Hehehe. Nah, jadi itulah 10 perusahaan bergaji besar yang ada di Indonesia nih guys. Ya, memang belum semuanya sih, masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang berani gaji besar kalian para fresh graduate. Tapi setidaknya video kali ini udah bisa ngasih gambaran lah ya. Buat kamu yang tahu perusahaan-perusahaan keren lainnya di luar sana yang bisa gaji besar gitu ya. Mungkin ada perusahaan kamu yang gaji 100 juta per bulan gitu ya. Tulis aja di kolom komentar biar orang-orang pada tahu gitu seberapa keren pekerjaan kamu atau seberapa keren perusahaan itu. So, like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Gue selalu berdoa untuk kalian semua untuk bisa menjadi orang sukses dan kaya di masa depan. Hehehe.